Mantan suami dan gundiknya kaget setelah melihatku keluar dari mobil mewah beserta ajudanku, tepat di pelantikannya menjadi manajer di kantorku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Tari, perempuan sederhana yang dulu dipandang rendah oleh suaminya sendiri, Revan, rela bekerja siang malam demi menopang ekonomi keluarga. Namun, Revan justru berselingkuh dengan rekan kerja satu divisi, Desi, dan menuduh Tari sebagai istri yang tidak punya kelas. Dalam hinaan dan luka, Tari meninggalkan rumah dengan tangan kosong, membiarkan Revan dan Desi hidup dalam angkuhnya dunia yang mereka ciptakan dari pengkhianatan. 5 tahun kemudian, kantor tempat Revan bekerja mengumumkan promosi besar. Revan akan dilantik sebagai manajer baru. Namun, acara pelantikan itu berubah menjadi kehancuran reputasi total ketika dari mobil mewah berlogo perusahaan induk, turun Tari, sang pemilik baru. Di belakangnya, 2 ajudan pribadi dan jajaran direksi menyambutnya. Dunia terbalik. Revan tertegun. Desi nyaris pingsan. Dan Tari berdiri di atas panggung pelantikan itu, bukan sebagai istri yang disia-siakan, tapi sebagai pemilik perusahaan yang akan menentukan nasib mereka berdua. Cerpen ini akan mengungkap perjalanan penuh luka, perih, bangkit, dan kemenangan yang tidak datang dengan caci maki, tapi diam yang menghancurkan secara bermartabat. Like kalau kamu pernah diremehkan, tapi justru bangkit dan membuat dunia menoleh karena pencapaianmu. Komen, kalau kamu di posisi Tari, apa kamu akan balas dendam? Atau cukup berdiri anggun sambil membuat mereka berlutut tanpa berkata apapun? Subscribe sekarang juga untuk kisah-kisah perempuan kuat yang bangkit dari luka dan menghancurkan arogansi hanya dengan keberhasilan dan diam yang tajam. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku masih ingat, malam itu jam menunjukkan pukul 23.41. Udara di luar dingin dan lembab. Hujan tipis turun sejak sore, membuat suara tetesannya di atap seng terdengar seperti isak tangis yang tak pernah habis. Tapi bukan cuaca yang membuat malam itu membekas, melainkan suara bentakan suamiku, pria yang dulu kupilih dengan hati yang penuh cinta, namun sekarang menjadi seseorang yang bahkan tak segan menyebutku beban di depan wajahku. Revan, pria yang dulu kutemui saat hidup masih sederhana. Saat kami sama-sama berjuang, makan nasi bungkus berdua, menabung untuk sewa kos, saling menyemangati agar tidak menyerah di tengah kerasnya kota. Namun perjuangan itu ternyata tidak cukup untuk membuatnya setia. Saat karirnya menanjak, saat ia naik jabatan menjadi kepala divisi di perusahaan tempatnya bekerja, matanya mulai melihat ke atas, bukan lagi ke arahku. Ia tak lagi tertarik mendengarkan keluhku soal pekerjaan sambilan yang kulakukan dari rumah. Ia mulai muak dengan penampilanku yang selalu kusam karena tidak punya cukup waktu berdandan. Ia bahkan mulai merasa jijik melihatku mencuci baju di kamar mandi sambil menangis diam-diam karena lelah tak pernah berbalas kasih. Kamu tuh gak tahu diri. Ya, Tari, udah dikasih makan, tapi kelakuan kayak pembantu. Mas, aku cuma capek. Capek. Aku juga kerja. Tapi kamu malah kayak orang gak tahu malu.
Lihat tuh Desi, rapi, pinter ngomong, ngerti gaya, bisa ngimbangin aku. Aku hanya bisa diam. Mataku menatap lantai penuh sabun cucian. Desi. Nama itu belakangan makin sering keluar dari mulut Revan. Desi, rekan sekantornya. Perempuan yang selalu memberi emoji love saat mengomentari foto-foto Revan di Instagram. Perempuan yang pernah kutolong pinjam printer saat kami masih ngontrak, yang sekarang diam-diam merebut tempatku. Sebenarnya aku tahu sudah sejak lama. Aku tahu dari cara Revan pulang larut tanpa alasan. Dari parfum asing yang menempel di bajunya. Dari notifikasi chat yang cepat-cepat ia hapus. Tapi aku bertahan. Karena aku pikir, mungkin ini hanya fase. Mungkin dia sedang stres. Mungkin aku yang kurang cukup. Mungkin aku harus jadi lebih cantik. Lebih sabar, lebih dewasa. Tapi semua, mungkin, itu hancur ketika aku menemukan tiket hotel 2 malam di dalam kantong celananya. Nama pemesannya, Revan. Nama tamu, Desi. Dunia seolah berhenti berputar saat itu. Tubuhku lemas. Tapi tidak ada air mata. Tidak ada jerit. Tidak ada drama. Karena aku terlalu sering menangis diam-diam sebelumnya, sampai sekarang pun tangisku sudah kehabisan air. Yang tersisa hanyalah kesadaran dingin. Aku tidak dibutuhkan. Aku bukan pilihan. Aku hanya pelengkap cerita awal yang kini akan dia buang demi episode baru bersama Desi. Malam itu, Revan bahkan tidak menyadari aku diam-diam mengepak ransel kecil. Isinya hanya baju secukupnya. Dompet dengan sisa saldo 100.000, dan satu benda yang selalu kusimpan sejak kami menikah. Buku catatan impian yang kini hanya jadi arsip luka. Aku tidak pamit. Aku hanya menatap wajah Revan yang tertidur lelap di ranjang yang dulu kami beli bersama hasil menabung 6 bulan. Sekarang ranjang itu bukan tempatku lagi. Aku keluar rumah jam 2 dini hari. Tidak ada tujuan. Tidak ada tempat pulang. Aku hanya berjalan menyusuri jalanan kota dengan langkah kosong, menyusuri trotoar yang basah, dan akhirnya duduk di halte bus dekat SPBU. Tangan menggigil, tapi hatiku lebih dingin dari udara malam. Aku buka HP dan mengetik pesan ke satu-satunya orang yang bisa kutuju, Tante Mila, mantan atasanku dulu saat aku magang di sebuah agensi desain, sebelum menikah dan mengalah pada peran istri sepenuhnya. Tante Mila, ini Tari. Maaf kalau ganggu. Aku butuh tempat tinggal untuk beberapa hari. Aku bisa bantu kerja apapun. Asal aku nggak tidur di pinggir jalan malam ini. Pesan terkirim. Aku menunggu. Detik-detik seperti jarum menusuk kulit. 5 menit, 10 menit. Lalu balasan masuk. Astaga, Tari, kemana aja kamu? Nah, kirim lokasi kamu. Sekarang juga. Dari situlah semua dimulai. Dari halte tua, dari dompet sekarat, dari tubuh lelah dan hati yang hancur, aku mulai bangkit. Tante Mila menjemputku sendiri. Dia memelukku begitu erat seakan aku anak kandungnya. Di rumahnya aku diberi kamar kecil, makanan hangat, dan, yang paling berharga, kesempatan. Tante baru buka unit konsultan baru. Cuma kecil, tim baru. Tapi kalau kamu masih bisa kerja, aku ajak kamu gabung. Gajinya belum besar, tapi kamu bisa bangkit lagi. Aku nggak butuh gaji besar, Tante. Aku cuma butuh hidup. Dan kamu akan lebih dari hidup, Tari. Kamu akan jadi seseorang yang bikin mereka semua tunduk. Kalimat itu menjadi bara dalam jiwaku. Selama 5 tahun berikutnya, aku kerja keras tak kenal waktu. Belajar dari bawah. Mulai dari entry data, bantu desain presentasi, jadi admin event,
hingga akhirnya dipercaya handle klien besar. Aku juga kuliah daring sambil bekerja. Tiap malam aku hanya tidur 4 jam. Tapi tak ada lelah. Karena aku punya satu tujuan. Aku akan kembali, bukan untuk balas dendam dengan cacian, tapi dengan bukti bahwa aku bukan siapa-siapa yang bisa dilenyapkan. Aku akan berdiri, dan mereka akan gemetar. Saat aku naik menjadi asisten manajer, lalu manajer divisi, lalu akhirnya ditawari saham mayoritas ketika perusahaan Tante Mila merger dengan perusahaan lama Revan, aku tersenyum. Tuhan tidak tidur. Dunia mungkin memalingkan muka dariku dulu. Tapi kini, mereka harus melihat langsung ke mataku. Dan ketika aku tahu Revan akan dilantik sebagai manajer kantor cabang perusahaan yang kini kupegang saham mayoritasnya, aku tahu waktunya telah tiba. Aku tidak akan menyakiti mereka dengan kata-kata. Aku hanya akan berdiri di depan mereka dan biarkan kenyataan yang mencambuk mereka sampai lumpuh. Langit pagi itu tidak terlalu cerah, tapi seluruh gedung PT Inovasi Prakarsa dipenuhi senyum, tawa, dan aura optimisme yang menguar dari setiap sudut lobi. Lantunan musik instrumental lembut menggema dari speaker aula utama. Sejumlah tamu undangan, kolega, jajaran manajer, hingga direksi hadir mengenakan jas rapi dan batik resmi. Hari itu adalah hari pelantikan Revan, pria yang dulu mencampakkanku seperti sampah, kini berdiri penuh percaya diri, mengenakan jas biru tua berlapis dasi abu-abu satin, rambut disisir licin, dan senyum penuh kemenangan menempel seperti lem di bibirnya. Desi berdiri di sisinya, mengenakan dress berpotongan formal yang terlalu berani untuk acara kantor. Make-upnya tebal, lipstik merahnya mencolok, dan di lehernya tergantung kalung berlian yang jelas bukan dari keringatnya sendiri. Mereka berdua seperti raja dan ratu palsu, berdiri di panggung dengan sepasang mikrofon di atas meja sambutan. Revan sibuk menyapa para kolega satu persatu dengan gaya superior. Menepuk bahu mereka, menyeringai congkak, sesekali menoleh ke Desi sambil menertawai sesuatu yang seharusnya tidak lucu. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa setiap langkah mereka menuju panggung kehormatan sesungguhnya adalah langkah menuju jurang yang sudah lama kupersiapkan dengan rapi, diam, dan teliti. Di luar gedung, suara sirine mobil pengawal berputar pelan saat mobil hitam panjang dengan plat perusahaan pusat berhenti di depan karpet masuk utama. 2 ajudan lelaki turun lebih dulu, memeriksa keamanan sekitar, lalu dengan sangat formal membuka pintu belakang. Seorang perempuan melangkah turun. Aku. Hari itu aku mengenakan setelan hitam arsitektural bergaya semi-modern, tanpa banyak perhiasan, hanya bros kecil logo perusahaan pusat di dada kiri. Rambutku disanggul elegan. Tumit tinggiku berbunyi tajam saat menyentuh lantai marmer di lobi. Semua satpam berdiri tegak. Karyawan yang berada di sekitar lobi langsung memberi jalan. Tak ada yang berani menyapa, karena mereka tahu siapa aku. "Selamat pagi, Ibu Tari," kata kepala cabang dengan sedikit tergagap saat melihatku datang tanpa pemberitahuan. Aku hanya mengangguk kecil dan berkata, "Acara sudah dimulai." "Baru pembukaan, Bu. Bapak Revan sedang bersiap naik podium." "Bagus," jawabku singkat. "Kirim sinyal ke MC. Berhentikan acara sebelum Revan bicara. Biarkan saya yang memberi sambutan pertama." Kepala cabang langsung mengangguk dan menyambar ponselnya. Aku melangkah menuju aula utama, diiringi 2 ajudan, dan 1 staf PR yang membawa berkas. Pintu utama aula terbuka otomatis. Seluruh ruangan seketika sunyi, seolah atmosfer hancur di saat bersamaan. Musik berhenti. Percakapan buyar. Beberapa orang berdiri. Wajah-wajah panik mulai terlihat. Revan, yang tadinya hendak melangkah ke podium, membeku di tempat.
Desi menoleh cepat dan wajahnya langsung berubah menjadi pias seperti kehilangan darah. Matanya membesar, seakan melihat hantu dari masa lalu. Tapi bukan. Mereka melihat masa depan, dan masa depan itu bernama aku. Aku melangkah pelan, penuh keanggunan, tanpa berkata apa-apa. Setiap langkahku seperti gendang kematian bagi harga diri mereka. Mata seluruh hadirin terfokus padaku. Beberapa dari mereka, staf-staf lama, mengenaliku. Yang lain hanya bisa bertanya dalam hati, siapa perempuan ini yang mampu mengubah suhu ruangan tanpa suara? MC langsung menghampiriku dan membisikkan, "Ibu Tari, Anda ingin memberikan sambutan?" "Ya, sekarang." Dan aku berjalan ke podium, mengambil mikrofon, tanpa menatap Revan maupun Desi. Aku menatap seluruh ruangan dengan pandangan netral, lalu membuka suara. "Selamat pagi. Terima kasih telah mengundang saya ke momen penting ini. Hari ini adalah hari yang besar. Sebuah pengangkatan manajer baru, yang seharusnya menjadi simbol bahwa perusahaan ini terus tumbuh dan mempercayai anak muda berbakat. Tapi izinkan saya berkata jujur, tidak semua pertumbuhan berarti kemajuan. Kadang kita tumbuh, tapi dalam arah yang salah." Suara gemuruh kecil mulai terdengar. Revan menatapku dengan wajah pucat. Desi menggenggam tangannya, tapi Revan menarik tangannya perlahan. Ia tahu ini bukan saatnya menyentuh siapapun. Ini adalah hari pertanggungjawaban. Beberapa tahun lalu, saya berdiri di tempat yang jauh dari aula megah ini. Di kamar mandi kontrakan sempit, mencuci baju sambil menangis karena diselingkuhi. Saat itu, saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, tidak untuk membalas dendam, tapi untuk memberikan pelajaran bahwa yang kau remehkan hari ini bisa menjadi pemilik panggungmu esok hari. Beberapa orang mulai saling pandang. Revan menunduk. Desi mulai gelisah. Tapi aku belum selesai. Saya tidak pernah memaksa siapapun percaya pada saya. Bahkan mantan suami saya pun tak pernah percaya saya punya nilai. Tapi ternyata, nilai saya bukan untuk dipahami, melainkan untuk dihargai. Aku memandang seluruh hadirin. Saya adalah mayoritas pemilik saham perusahaan ini. Dan saya hadir hari ini bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik. Maka, saya berhak menentukan arah manajemen. Dan per hari ini, dengan wewenang saya umumkan bahwa Bapak Revan tidak akan dilantik sebagai manajer di cabang pusat. Ruangan sunyi senyap. Revan menunduk lebih dalam. Desi menutup mulutnya. Suara detak jantung rasanya bisa terdengar di udara. Namun, karena saya percaya pada kesempatan kedua, saya tempatkan beliau di cabang baru di pedalaman. Dengan tugas lapangan, tanpa fasilitas mobil, tanpa akses langsung ke pusat. Dan jika performanya tidak baik, kami akan lepas tanggung jawab penuh. Aku meletakkan mic pelan. Suara kecil dari staf PR mulai terdengar. Langkah yang tegas dan terhormat, "Bu." Tapi aku tidak butuh pujian. Aku hanya butuh membungkam mereka yang dulu terlalu keras menertawakanku saat aku diam. Saat aku melangkah turun, Revan mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku hanya menatapnya datar dan berkata pelan, "Terima kasih, Revan. Terima kasih, Revan. Kalau dulu kamu tidak tendang aku tak akan pernah tahu rasanya jadi orang yang cukup tinggi untuk melihatmu dari atas." Aku lalu berjalan pergi, meninggalkan aula dengan kepala tegak, diikuti 2 ajudan. Dan hari itu tercatat dalam sejarah kantor mereka, pelantikan paling singkat yang berubah menjadi pemakaman harga diri seseorang.
Aula kantor yang tadi pagi gemerlap dan penuh euforia kini berubah seperti ruang hampa. Setelah pidato Tari yang menusuk langsung ke harga diri Revan, satu persatu orang meninggalkan ruangan dengan ekspresi canggung, seolah tidak ingin terlibat dalam bencana pribadi yang baru saja mereka saksikan secara langsung. Tak ada lagi tepuk tangan, tak ada lagi senyuman. Bahkan fotografer acara pun menutup lensanya lebih cepat dari biasanya. Revan duduk di kursi baris depan, tubuhnya kaku, wajahnya memucat, dan pelipisnya mulai berkeringat. Ia tak bergerak sedikit pun sejak Tari turun dari podium dan meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, diiringi para ajudan dan tatapan kagum seluruh peserta. Desi berdiri di sebelahnya, tapi tidak menyentuhnya. Matanya bergerak liar, pikirannya kalut. Ia menahan marah, kecewa, dan malu dalam satu tarikan napas. Dunia mereka runtuh dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Revan, Desi akhirnya membuka suara dengan suara bergetar. Matanya masih menatap pintu keluar aula. Itu tadi, Tari, itu dia. Revan tidak menjawab. Ia masih menatap kosong ke depan. Masih mencoba memahami bagaimana nasibnya yang sebentar lagi menjadi manajer kini justru dilempar ke cabang terpencil seperti orang buangan. Jawab, Revan. Desi meninggikan suaranya. Nadanya kini berubah menjadi tajam, menusuk, tanpa sisa kelembutan. Itu istri yang kamu bilang gak punya harga diri. Yang katanya gak bisa berkembang. Yang kamu bilang bakal menderita tanpa kamu. Revan menoleh perlahan. Wajahnya tidak lagi marah, tapi kosong, hampa. Ia seperti pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah menyanyiakan satu-satunya perempuan yang seharusnya ia jaga. Dan sekarang, perempuan itu berdiri jauh di atas dirinya. Aku gak tahu dia bukan yang dulu, Des. Tentu saja bukan. Karena dia gak kayak aku. Dia gak seperti kita yang sibuk pamer dan pura-pura. Dia berubah. Dan kamu malah nyeret aku ke dalam kubangan ini. Desi memukul dada Revan dengan emosi yang meledak. Ia menangis. Tapi tangisnya bukan tangis kesedihan. Itu tangis karena tak siap jadi pecundang. Tangis karena harga diri runtuh di depan banyak orang. Di depan para atasan yang selama ini dia rayu dengan senyum manis. Di depan para staf yang dulu dia pandang rendah. Sekarang, semua tahu, Desi bukan ratu. Dia hanya pelengkap drama murahan yang tamat di bawah kaki Tari. Kita ini bahan tertawaan sekarang. Revan, kamu lihat gak? Bahkan Direktur HRD tadi langsung menghindar. Kamu dengar gak bisik-bisik orang? Pantas Revan jadi begini. Istrinya aja dulu orang hebat, tapi disia-siakan. Revan berdiri, menepis tangan Desi yang hendak menariknya. Matanya mulai merah. Suaranya serak. Aku gak tahu dia bakal muncul. Des, aku kira dia udah hilang. Aku kira dia gak akan jadi siapa-siapa. Aku kira aku udah benar. Desi tertawa sinis. Kamu kira? Kamu kira segalanya itu soal prediksi? Kamu itu laki-laki. Revan, harusnya kamu tahu, kamu buang emas. Sekarang dia jadi berlian, kamu cuma jadi batu kecil di jalanannya. Revan membanting map yang masih dia pegang. Kertas-kertas surat promosi beterbangan di lantai aula. Para staf cleaning service yang baru masuk untuk merapikan ruangan berhenti bekerja. Pura-pura tak mendengar. Tapi mereka mencuri dengar. Semua mendengar. Udah, Des. Udah. Aku juga malu. Tapi kamu gak usah pura-pura jadi korban. Kamu ikut ninggalin Tari dulu. Kamu juga hina dia di belakang. Sekarang kamu,
Kamu akting seolah kamu yang tersakiti. Desi mencengkeram lengan Revan. Aku ikut kamu karena kamu janji kita bakal hidup lebih baik. Kamu bilang aku lebih pantas jadi pasanganmu. Kamu bilang dia bakal miskin seumur hidup. Dan sekarang, dia jadi bos kita. Suasana semakin tegang. Revan duduk kembali, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi tidak ada air mata. Hanya napas yang berat. Seperti pria yang menanggung beban yang bahkan tubuhnya tak siap untuk memikul. Ia baru sadar, semua keputusan buruk yang ia buat telah membangun satu nasib akhir. Menjadi budak di perusahaan milik perempuan yang pernah dia hina. Desi melangkah pergi dari ruangan dengan langkah cepat. Tumitnya berdentam keras di lantai marmer. Saat dia membuka pintu, ia menoleh ke Revan satu kali lagi dan berkata lirih tapi tajam. Kamu bukan laki-laki yang gagal, Revan. Kamu lebih rendah dari itu. Kamu pengecut yang gak bisa membedakan wanita berharga dan wanita pengganti. Dan sekarang, hidup sudah memberimu pelajaran. Pintu ditutup. Revan ditinggal sendirian. Suara pintu tertutup bergema di aula yang kosong. Ia hanya bisa duduk diam, dikelilingi map-map promosi yang kini tak berarti. Karena hari ini, yang naik jabatan bukan dia, tapi perempuan yang dulu dia remehkan. Dan kini, dunia tidak akan pernah membiarkan Revan lupa siapa yang sudah dia buang. 3 hari setelah pelantikan itu, kantor pusat tidak lagi seperti sebelumnya. Jika sebelumnya nama Revan dielu-elukan sebagai manajer masa depan yang ambisius, kini ia hanya menjadi topik sindiran pasif-agresif di sudut-sudut ruang pantry, menjadi pelajaran hidup bagi staf magang yang baru masuk, dan menjadi contoh paling nyata dari pepatah lama, jangan ludahi tanah yang pernah menopang kakimu. Sementara itu, aku mulai duduk resmi di ruang direksi pusat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang kendali penuh atas manajemen cabang. Tak ada seremoni, tak ada pengumuman heboh. Hanya surat keputusan yang ditandatangani dan dikirimkan langsung ke seluruh kepala unit. Tapi efeknya menggelegar. Langkah pertamaku bukan balas dendam, tapi perubahan. Aku panggil seluruh pimpinan cabang dan HR pusat ke ruang rapat eksekutif. Agenda, reformasi SDM dan keadilan struktural. Selama ini, kataku sambil menatap mereka satu persatu, banyak perempuan di perusahaan ini yang bekerja lebih keras dari laki-laki, tapi justru diabaikan. Bukan karena kompetensi, tapi karena mereka diam. Karena mereka tidak menjilat. Karena mereka tak memanfaatkan tubuh untuk posisi. Hari ini, semua itu selesai. Kita ubah sistem ini. Aku luncurkan program baru bernama Insight. Inisiasi setara untuk gender dan harkat tenaga kerja. Isinya sederhana tapi tajam. Transparansi promosi, evaluasi berdasarkan capaian dan kompetensi, bukan kedekatan atau relasi personal. Tapi yang paling menyayat bagi para oportunis, program pelatihan intensif hanya akan diberikan kepada staf yang punya rekam jejak kerja keras dan loyalitas, tanpa catatan manipulatif. Di antara nama-nama yang tercoret dari daftar kandidat pelatihan dan bonus akhir tahun, Desi, aku tidak memecatnya, tidak menegurnya langsung. Tapi aku mencabut semua privilese yang selama ini ia bangun lewat kedekatan licik. Aku ganti posisinya dari sekretaris eksekutif ke staf administrasi divisi logistik, divisi yang bahkan tak punya ruangan sendiri. Aku kirim surat mutasi resmi, dan begitu sampai di tangannya, matanya langsung membesar, dan wajahnya memucat. Saya ini pernah ikut pelatihan senior. Bu, saya punya pengalaman. Saya tidak pantas diturunkan ke posisi ini. Kataku dengan suara datar. Kita semua pernah ikut pelatihan, Desi. Tapi saya tidak pernah melihat kamu kerja.
Saya cuma dengar kamu tertawa keras di ruang manajer sambil ngopi dan main ponsel. Kita di perusahaan yang butuh hasil, bukan kehebohan. Desi terdiam. Suaranya tercekat. Ia menunduk. Tapi aku tak memberinya waktu untuk menangis. Dan jangan khawatir, saya tidak memecatmu. Saya hanya tempatkan kamu di tempat di mana kamu bisa belajar. Sama seperti dulu saya belajar dari bawah. Kalau kamu kuat, kamu akan naik. Kalau kamu hanya bisa bertahan karena bersandar pada laki-laki, maka kamu akan tenggelam. Sementara itu, Revan mulai menjalani hari-harinya di cabang luar kota. Sebuah kantor kecil di pinggiran Cirebon, dengan akses terbatas dan fasilitas seadanya. Tak ada ruangan ber-AC pribadi, tak ada supir dinas, tak ada jaringan elit yang bisa ia rayu. Ia duduk di meja yang sama dengan staf umum, membalas email rutin, membuat laporan harian. Dan yang lebih menyakitkan, ia harus melapor ke kantor pusat, yang kini dikendalikan oleh perempuan yang pernah ia caci, Tari. Aku tidak bicara langsung padanya. Tapi setiap laporan performa masuk, aku pastikan direksi pusat membaca semua data tanpa sensor. Laporan absensi, grafik capaian, hingga sikap kerja, semua dinilai dengan objektif. Dan perlahan, nama Revan mulai muncul di bagian bawah daftar kinerja. Aku tidak perlu menjatuhkannya. Aku hanya menyingkirkan tangan-tangan yang dulu mengangkatnya tanpa dasar. Dan kini, tanpa sokongan, ia tumbang dengan sendirinya. Sore itu, aku duduk di ruanganku di lantai 12, memandangi laporan bulanan sambil menyeruput teh hangat. Asistenku masuk dan berkata, "Bu Tari, beberapa staf lama yang dulu mengundurkan diri karena tekanan ingin kembali bekerja. Mereka dengar perusahaan sekarang dipegang ibu, dan mereka ingin ikut program Insight." Aku tersenyum. Terima mereka. Tapi jangan kasih mereka keistimewaan. Mereka harus mulai dari bawah lagi. Sama seperti saya dulu. Karena bagiku, kekuasaan sejati bukan ketika aku bisa menghancurkan orang yang menyakitiku, tapi ketika aku bisa membangun sistem baru yang membuat mereka tak bisa lagi menyakiti orang lain. Aku tidak balas dendam. Aku mengatur ulang takdir mereka. Dan kini, mereka hidup di dunia yang aku bangun. Dunia yang tak akan pernah lagi mengizinkan suami seperti Revan atau pelakor seperti Desi memegang kendali atas siapapun yang diam. Pagi itu hujan rintik-rintik turun pelan, seperti kesedihan yang menetes diam-diam di sela-sela kesibukan ibu kota. Di lantai 9 kantor pusat, suasana bukan lagi tentang siapa yang berpangkat tinggi atau siapa yang cantik dan wangi, tapi tentang siapa yang benar-benar dihormati karena kerja keras dan konsistensinya. Dan satu nama yang tak lagi masuk dalam kategori itu adalah Desi. Dulu, setiap langkah kakinya menggema di koridor dengan suara heels yang tajam, menyuruh semua mata menoleh. Tapi kini, langkahnya terdengar lesu, tertahan, dan tak lagi penuh percaya diri. Ia berjalan sambil membawa map yang terlalu penuh. Tangannya gemetar karena takut salah input lagi. "Des, tolong scan ulang info vendor ini. Nominalnya janggal," ujar karyawan baru dengan santai. Desia? Kamu yang dulu kerja sama Pak Revan, kan? Kok pindah ke logistik?" tanya seorang magang tanpa sadar menyayat harga dirinya. Desi hanya bisa mengangguk dengan senyum kaku. Ia tidak sanggup menjawab. Ia bahkan tidak sanggup marah. Yang ia tahu, hidupnya yang dulu dipenuhi kebanggaan palsu kini runtuh di depan banyak saksi. Semua orang yang dulu ia remehkan, kini berdiri di atasnya, menatapnya dengan kasihan yang memalukan. Sore hari saat briefing internal, saat namanya disebut karena salah menyusun berkas vendor, ruangan hening sejenak. "Desi,
Ini ketiga kalinya kamu salah total angka. Kalau begini terus, mohon maaf, kamu harus ikut pelatihan dasar ulang bulan depan. Pelatihan dasar. Hal yang bahkan dihindari oleh staf junior sekalipun. Desi membeku. Wajahnya merah. Bibirnya bergetar. Saya dulu sekretaris eksekutif. Ya, saya tahu. Tapi kita gak kerja pakai masa lalu di sini. Kalimat itu seperti petir terakhir di kepala Desi. Dan untuk pertama kalinya, ia keluar dari ruangan bukan untuk beristirahat, tapi untuk menangis sendirian di toilet. Mencari cermin dan memandang wajahnya yang kini lusuh. Tak lagi bercahaya. Tak ada maskara. Tak ada foundation mahal. Hanya kulit lelah, lingkar hitam di bawah mata, dan hati yang hancur karena harga diri yang terkikis habis. Sementara itu, di cabang terpencil di luar kota, Revan menatap langit mendung dari balik kaca jendela kecil kantornya. Ia duduk di balik meja kusam, dengan laptop tua dan koneksi internet lambat. Di luar ruangan, suara truk logistik hilir mudik. Tidak ada satpam yang membukakan pintu untuknya. Tidak ada resepsionis. Tidak ada AC. Hanya kipas angin yang berdecit. Setiap pagi, ia menyeduh kopi instan sendiri. Setiap malam, ia pulang ke rumah kontrakan kecil di belakang gudang logistik. Tak ada Desi di sana. Tak ada teman. Bahkan nama Revan tidak lagi diucapkan oleh siapapun di kantor pusat. Ia mencoba bertahan, tapi egonya remuk perlahan. Ia buka email, tak ada kabar baik. Ia buka WhatsApp, tak ada pesan. Ia buka Instagram, dan yang ia lihat justru lebih menyakitkan. Tari berdiri anggun di depan kantor pusat, memberi sambutan dalam acara peluncuran program pemberdayaan perempuan muda. Ia lihat Tari tersenyum dengan ajudan di belakangnya. Ia lihat Tari memberi beasiswa untuk karyawan perempuan. Ia lihat dunia yang dulu dia tinggalkan kini berdiri megah tanpa dirinya. Dan akhirnya, Revan menyerah. Ia buka aplikasi pesan. Tangannya gemetar saat mengetik. Tak ada rencana panjang. Tak ada narasi hebat. Hanya satu hal. Rasa malu dan permintaan ampun. Tari, aku tahu kamu benci aku, tapi aku gak kuat. Tar, hidupku, semuanya jadi gelap sejak kamu pergi. Aku salah. Aku akui semuanya. Aku minta maaf. Aku mohon. Aku cuma mau ketemu. Lihat kamu sebentar aja. Aku gak minta apa-apa. Centang 1. 5 jam. Centang 1. Esok pagi. Masih centang 1. Karena Tari tak perlu menjawab. Karena untuk pertama kalinya, diamnya adalah balasan paling sempurna atas semua cacian, hinaan, dan pengkhianatan yang dulu dilemparkan padanya. Sementara itu, di kantor pusat, asisten pribadi Tari datang tergesa-gesa ke ruangannya. Ibu Tari, Revan mengirim surat tertulis melalui kurir pribadi. Mau saya bacakan? Tari meletakkan berkasnya, menatap langit Jakarta yang mulai keemasan. Tidak perlu dibaca. Simpan. Saya ingin surat itu disimpan sebagai arsip pengingat bahwa ada masanya manusia bisa berubah. Tapi bukan untuk dikasihani. Hanya untuk dikenang sebagai bukti bahwa orang yang pernah mencaci kita akhirnya datang sendiri dan meminta maaf. Asistennya menunduk, lalu pergi. Dan Tari, perempuan yang dulu ditendang tanpa ampun dari rumah tangga dan dari perusahaan, kini duduk tenang sebagai pusat kendali hidup para pengkhianatnya. Ia tidak menendang. Ia tidak membalas. Ia hanya duduk. Tapi dari duduknya yang anggun itu, dunia tunduk padanya. Langit Jakarta siang itu mendung,
Tapi bagi Revan yang baru saja turun dari travel di depan gedung pusat, cuacanya lebih muram dari apapun yang bisa dilihat matanya. Ia berdiri di bawah bayang-bayang megah kantor yang dulunya ia impikan sebagai medan kemenangan. Kini, gedung itu menjulang seperti tiang-tiang penjara yang tak berbilah tapi mencekik harga dirinya hidup-hidup. Pakaiannya tak seformal dulu, kemeja lusuh, celana kerja dengan sedikit bercak bekas motor, dan sepatu yang tak lagi mengkilap. Di tangannya ada map berisi surat permohonan, lengkap dengan tanda tangan, niat baik, dan harapan terakhirnya untuk bicara dengan Tari. Ia bahkan mencetak ulang data evaluasi kerja agar bisa membuktikan bahwa dia layak diberi kesempatan. Ia masuk ke lobi dengan kepala sedikit tertunduk, langkahnya ragu-ragu. Satpam mengenalnya, atau lebih tepatnya, pernah mengenalnya. Kini mereka hanya menatapnya datar. Tak ada sapa, tak ada senyum. Maaf, Bapak keperluannya. Saya, Revan. Saya ingin bertemu Ibu Tari. Satpam itu melirik tablet di tangannya, lalu menggeleng pelan. Maaf, nama Bapak tidak masuk dalam daftar tamu. Bapak sudah buat janji. Belum. Tapi saya mantan suami beliau. Saya hanya ingin bicara 5 menit saja. Satpam itu menunduk sebentar, mengetik sesuatu, lalu berkata, "Maaf, Pak. Arahan dari atasan, semua tamu yang tidak ada jadwal tidak bisa masuk ke area lantai direksi. Kalau ingin mengajukan permohonan, bisa melalui email resmi." Revan mengepal tangannya. Bibirnya gemetar. "Saya sudah kirim email berkali-kali, gak dibalas. Mohon maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas." Revan mengangguk pelan. Ia berjalan mundur, mundur dari pintu, mundur dari kehormatan terakhirnya. Dunia seperti menolaknya bahkan untuk berbicara. Ia duduk di bangku luar lobi, diam, menunduk, memandang orang-orang berseragam rapi keluar masuk. Sebagian mengenalnya, tapi mereka menoleh cepat, seolah malu melihat mantan manajer idola kini duduk seperti pengemis yang menunggu pintu rahmat dibukakan. Di dalam gedung, di lantai 12, Tari tahu Revan ada di bawah. Ia sudah diberitahu sejak pagi lewat interkom oleh kepala keamanan. Biarkan dia menunggu. Biarkan dia tahu rasanya menanti seseorang yang dulu kau usir seperti sampah. Dan di lantai 9, Desi pun sedang merasakan puncak kehancurannya. Ia diminta hadir dalam rapat internal logistik bersama para staf dan supervisor. Rapat membahas kegagalan proyek vendor yang ia tangani. Di tengah rapat, seorang staf baru tanpa sadar menyebutkan, "Kalau yang urus Mbak Desi sih, maaf ya, pasti kena revisi. Udah biasa, kan?" Tawa kecil terdengar, tapi di telinga Desi, itu terdengar seperti teriakan penghinaan. Matanya panas. Tapi ia tidak bisa melawan. Karena semua data memang menunjukkan bahwa pekerjaannya berantakan. Supervisor pun berkata lugas, tanpa basa-basi. Mulai bulan depan, Mbak Desi tidak lagi menangani vendor inti. Kita pindahkan tugasnya ke bagian administrasi surat jalan. Itu lebih ringan. Mungkin lebih cocok. Itu bukan hanya demosi. Itu penghinaan halus. Surat jalan adalah tugas terbawah dalam divisi. Di luar ruangan, ia menangis. Tapi ia tahu air matanya tidak akan menyelamatkan posisinya. Karena semua ini bukan rekayasa. Ini akibat dari hidup di atas kebohongan, kesombongan, dan ketergantungan pada kekuasaan palsu. Sore harinya, Revan masih duduk di bangku luar lobi. Asisten Tari turun. Ia membawa map coklat.
Bapak Revan. Iya. Ini surat dari Ibu Tari. Harap dibaca di tempat. Revan membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas tipis. Tulisannya. Tuan Revan, Anda pernah bilang saya tak akan jadi siapa-siapa tanpa Anda. Sekarang, saya sudah menjadi seseorang tanpa Anda. Jangan datang lagi. Anda sudah mati dalam hidup saya. Tari. Tangan Revan gemetar. Matanya panas. Ia menunduk dalam. Map itu jatuh ke lantai. Ia tidak sanggup bangkit. Dunia tidak menamparnya keras. Dunia hanya diam. Dan diam itulah yang menghancurkan mentalnya. Hari Jumat, pukul 20.43 malam. Kantor pusat mulai sepi. Sebagian karyawan sudah pulang. Tapi di salah satu ruangan logistik lantai 9, Desi masih duduk sendiri, termenung dengan wajah yang basah oleh sisa tangis yang belum sempat kering. Laptop di depannya masih menyala, tapi kursor tak bergerak sejak setengah jam lalu. Di tangannya, ada selembar surat mutasi internal yang membuat dadanya seperti dihantam palu godam. Efektif tanggal 3 bulan depan. Sdri. Desi akan dipindahkan sebagai staf pelaksana surat jalan dan gudang, shift malam, tanpa tunjangan jabatan. Shift malam. Di gudang. Tanpa tunjangan. Baginya, ini bukan hanya mutasi. Ini hukuman sosial. Di mana orang-orang tak akan lagi melihatnya sebagai siapa-siapa. Ia sudah kehilangan semua. Jabatan, wibawa, bahkan diri sendiri. Desi berdiri, menghapus air matanya. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih melakukan sesuatu yang menjijikkan bahkan bagi dirinya sendiri. Ia naik ke lantai 12. Bukan untuk menemui Tari, tapi untuk mendekati salah satu direktur lama yang dulu pernah menggoda-goda dirinya. Ia tahu, pria itu masih punya sedikit pengaruh. Mungkin jika ia menyerahkan dirinya, ada jalan pintas untuk naik kembali. Ia mengetuk pelan ruang pribadi direktur tersebut. Dan saat pintu terbuka, ia memaksakan senyum. "Pak, saya mau bicara sebentar. Hanya berdua." Direktur itu menatapnya, heran, tapi mempersilakan masuk. Di dalam, Desi membuka map kecil. Tapi bukan dokumen yang ia sodorkan, melainkan isyarat tubuh. Ia duduk terlalu dekat, menyentuh lengan. Senyumannya palsu, tapi cukup mengundang. Ia berkata pelan, "Bapak pasti masih punya pengaruh, kan? Saya ingin kembali ke posisi saya dulu. Saya tahu Bapak bisa bantu. Saya bisa lakukan apa saja." Suasana mendadak beku, tapi bukan seperti yang ia duga. Direktur itu tertawa kecil, lalu berdiri. "Desi, kamu tahu sistem sekarang? Semua promosi, mutasi, dan evaluasi dikendalikan langsung oleh komisi utama. Dan semua keputusan dikunci oleh sistem digital. Kamu pikir saya masih bisa main belakang?" Desi terdiam. Mukanya memucat. Tapi lelaki itu belum selesai. Zaman kamu bisa naik karena rayuan dan pendekatan fisik sudah habis. Tari membangun sistem yang lebih kuat dari sekadar relasi personal. Sekarang semua orang tahu, yang naik adalah yang kerja, bukan yang jual diri. Desi berdiri dengan muka membara. Tapi sebelum ia pergi, pria itu berkata lagi, "Dulu kamu sombong, Desi. Kamu tertawa saat Tari dikucilkan. Kamu ikut menginjaknya. Sekarang kamu minta simpati? Dunia tidak sedang menghukummu. Dunia hanya sedang membalas dendam secara adil." Desi keluar ruangan dengan napas terengah.
Jantungnya seperti dicekik. Ia masuk toilet wanita. Muntah. Ia tak sanggup lagi menatap wajahnya sendiri di cermin. Bukan karena jelek, tapi karena hina. Ia telah menjadi versi terendah dari dirinya sendiri, dan dunia tidak membeli harga dirinya lagi. Sementara itu, di kampung halaman Tari, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bogor, ayah dan ibu Tari baru saja selesai menunaikan salat Isya ketika seseorang datang. Laki-laki dengan motor pinjaman, rambut berantakan, dan wajah murung. Revan. Ia berdiri di depan pagar dengan map lusuh dan mata sembab. "Pak, Bu, saya mohon. Saya tahu saya bukan siapa-siapa lagi, tapi izinkan saya bicara." Ibunda Tari berdiri di ambang pintu. Tatapannya tak tajam, tapi penuh luka lama yang tiba-tiba kembali berdarah. "Mau bicara apa, Revan? Tentang anak yang dulu kamu usir dan kamu hina? Anak yang kamu tinggal demi perempuan yang sekarang bahkan tidak sanggup menahan posisi sendiri?" "Bu, saya salah, saya menyesal. Saya gak punya siapa-siapa lagi, saya gak punya pekerjaan tetap, saya hanya ingin bicara sekali saja dengan Tari." Sang ayah maju dengan suara tegas, "Tapi tenang. Kau datang ketika tak ada lagi yang tersisa. Tapi kami tidak membuka pintu untuk orang yang datang hanya saat dunia menolaknya. Kami bukan tempat pengemis kehormatan." Revan menangis di depan pagar. Lututnya gemetar. Tangannya meraih tiang pagar seperti anak kecil yang takut ditinggal. "Saya mencintai Tari, saya bodoh. Saya hancur. Pak, saya mohon." Ibunya Tari berkata pelan, "Kamu bukan hancur karena kehilangan Tari. Kamu hancur karena dulu kamu pikir kamu Tuhan atas hidupnya. Sekarang, semesta memperlihatkan bahwa kamu bukan apa-apa." Dan pintu rumah ditutup, tanpa bentakan, tanpa amarah, hanya sunyi. Dan dari dalam rumah itu, Revan hanya mendengar suara adzan dari masjid kecil dekat gang. Seolah semesta mengumandangkan bahwa penyesalanmu sudah terlambat. Suasana auditorium utama kantor pusat pagi itu berbeda. Tidak seperti biasanya. Layar LED raksasa terpampang dengan logo perusahaan yang kini bersanding dengan tulisan besar, "Restrukturisasi total, era baru kepemimpinan." Seluruh kepala divisi, manajer cabang, dan perwakilan regional hadir. Bahkan beberapa media industri HR turut meliput. Di tengah ruangan, berdiri seorang perempuan dengan jas putih elegan, rambut diikat rapi, dan suara tegas yang membuat jantung para pelaku manipulasi berdetak lebih kencang. "Tari, selamat pagi," ucapnya. "Hari ini kita memulai babak baru. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk seluruh manusia yang pernah merasa tak punya tempat karena mereka jujur, bersih, dan tidak menjilat." Semua terdiam. Tak ada suara, tak ada bisik-bisik, karena semua tahu, pidato itu bukan basa-basi, tapi pengumuman hukuman dan kelahiran sistem baru. Tari melanjutkan, "Kita akan membentuk Dewan Etika Internal, diisi oleh karyawan pilihan lintas divisi yang tidak pernah tercatat melakukan manipulasi data, pelecehan jabatan, atau politisasi jabatan. Kita juga akan mengganti semua supervisor yang naik bukan karena prestasi, tapi karena kedekatan." Layar berganti slide. Berikut adalah 10 nama yang langsung dinonaktifkan dari posisi strategis. Semua akses mereka ke sistem internal akan dibekukan, termasuk akun, tunjangan, dan hak koordinasi. Nama pertama, Desi Handayani. Nama kedua, Revan Agustian. Desi, yang menonton via livestream dari ruang shift malam di bawah, langsung gemetar. Wajahnya pucat. Selembar surat email baru masuk di inbox.
Notifikasi pemutusan tugas sementara, pending evaluasi etik. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar. Bunyi satu kalimat di paragraf akhir menghancurkan harga dirinya lebih dari apapun. Saudara Desi dinyatakan tidak memenuhi syarat sistem kerja baru berbasis merit, etika, dan profesionalisme. Sementara di Cirebon, Revan, yang sudah dipindahkan sebagai tenaga kontrak temporer di gudang cabang kecil, menerima notifikasi serupa. Tapi lebih menyakitkan karena di bawah nama pengirim surat itu tertulis langsung, Tari Maheswari, Komisaris Utama. Ia membaca surat itu 3 kali. Lalu, ia tertunduk. Dan kali ini, tidak menangis, tidak marah, hanya hampa, kosong. Karena ia tahu, ini bukan sekadar pemecatan. Ini penghapusan eksistensinya dari dunia yang pernah ia kuasai. Kembali ke auditorium, Tari melanjutkan pengumuman besarnya. Saya menunjuk 12 perempuan dari seluruh cabang untuk duduk sebagai pemimpin proyek besar tahun ini. Mereka bukan dari kalangan elit, tapi mereka memiliki dedikasi, rekam kerja bersih, dan keberanian untuk bersuara saat yang lain diam. Di layar muncul wajah-wajah yang dulu hanya jadi staf bawah, ibu 2 anak dari cabang Bekasi, perempuan berjilbab yang dulu bekerja di bagian pengaduan, mantan cleaning service yang kini jadi koordinator pelatihan, dan nama terakhir, Nurul Azhari, mantan staf pelaksana yang dulu pernah diintimidasi oleh atasan karena menolak jadi perempuan panggilan jabatan. Hari ini, dia jadi ketua tim audit independen. Semua orang berdiri, tepuk tangan bergema. Tapi bukan karena formalitas, tapi karena mereka tahu, akhirnya dunia berubah. Dan yang membuatnya berubah adalah seorang perempuan yang dulu pernah ditertawakan karena terlalu baik untuk jadi pemimpin. Dan saat semua orang berdiri, Tari hanya tersenyum kecil. Karena bagi dirinya, ini bukan pembalasan. Ini hanyalah kebenaran yang akhirnya punya panggungnya sendiri. Dan semua yang dulu menginjaknya, Revan, Desi, dan para pengikut kekuasaan palsu, kini tinggal nama. Dunia berjalan, tapi tidak menunggu mereka. Dan di akhir pidatonya, Tari hanya berkata, "Saya tidak balas dendam. Saya hanya memberi tempat pada mereka yang dulu tak diberi kursi, dan menutup pintu bagi mereka yang dulu menendang kepala sambil tertawa. Terima kasih." Lalu ia turun panggung, diiringi gemuruh tepuk tangan dan keheningan yang amat nyaring bagi nama-nama yang dulu merasa tak tersentuh. Matahari menggantung muram di langit Jakarta. Bukan karena mendung, tapi karena seolah enggan menyinari kehidupan 2 manusia yang pernah menjadikan kesombongan sebagai mahkota, Revan dan Desi. Revan, pria yang dulu berjalan dengan dada membusung dan suara penuh arogansi, kini duduk di ruang tunggu berdebu sebuah kantor logistik kecil di pinggiran kota. Kemejanya kusut, wajahnya sayu, dan CV di tangannya telah lusuh karena terlalu sering dikeluarkan dan ditolak. "Maaf, Pak Revan, kami tidak bisa menerima Anda. Reputasi Anda terlalu berat untuk perusahaan kami tanggung. Bapak dikenal sebagai simbol kejatuhan sistem lama." Kalimat-kalimat itu menusuk lebih tajam dari sembilu. Revan tak menjawab. Ia hanya tersenyum pahit, menunduk, lalu bangkit dengan sisa harga diri yang semakin rapuh. Ia bahkan tak marah saat satpam mengusirnya dengan pandangan sinis. Ia hanya berjalan gontai, langkah yang dulu gagah kini nyaris seperti serat mayat hidup. Puluhan lamaran ia kirim, bahkan untuk posisi driver, cleaning service, asisten admin. Semua menolak, bukan karena dia tak mampu, tapi karena namanya, bau. Nama Revan Agustian tak lagi berarti.
tak lagi disegani. Justru menjadi stempel aib yang dihindari. Bahkan keluarganya sendiri kini muak. Ibunya tak mau tetangga tahu Revan pulang dalam keadaan hina. Ia dikurung di rumah, diminta jangan keluar siang hari, jangan duduk di teras, jangan menyapa siapapun. Kau memalukan, Van. Kami ini siapa di mata tetangga? Kau dulu disanjung. Sekarang, apa yang tersisa dari nama kita? Revan tak menjawab, karena ia tahu, ia adalah bangkai reputasi yang membusuk di tengah dunia yang kini memilih jalan terang. Dan ia hanya bisa menunggu kehancuran berikutnya. Sementara itu, di pojok ruangan shift malam bagian administrasi surat jalan, Desi tak ubahnya zombie. Tubuhnya ada, tapi jiwanya kosong. Matanya tak berkedip memandang layar monitor yang menampilkan angka dan kode gudang. Tangannya bergetar tiap kali mengetik, karena beban malu, cemas, dan sakit hati menumpuk jadi satu. Suatu malam, ia salah input kode gudang 2 kali. Supervisor mendekat, nada datarnya justru lebih mengiris daripada teriakan. Desi, kamu kenapa? Ini entry dasar. Bahkan anak magang gak pernah salah begini. Desi tak menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum yang tak lagi punya makna. Ia tahu, tak lama lagi ia akan dilepas. Ia hanyalah beban, bukan rekan kerja. Dan benar, 2 hari kemudian, ia menerima surat dari HR. Dengan ini kami sampaikan bahwa saudari Desi dinonaktifkan sementara akibat pelanggaran sistem dan akan dipanggil untuk investigasi internal. Ada indikasi pemalsuan dokumen penyaluran barang yang tidak sesuai laporan. Desi gemetar. Ia tak bermaksud curang. Ia hanya ingin memperbaiki kesalahan. Tapi sistem baru terlalu ketat. Terlalu bersih untuk kebohongan kecil pun. Ia masuk ke toilet kantor, mengunci pintu, menatap cermin, lalu menampar dirinya sendiri berulang kali. Mulutnya bergetar. Kamu bodoh. Kamu hina. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Ia jatuh ke lantai, meremas rambutnya, menangis dalam sunyi. Tak ada yang mencari. Tak ada yang peduli. Karena ia telah jadi sisa masa lalu yang tak layak dikenang. Dan di ruang kerja Tari, suasana sangat berbeda. Ia tenang, membaca laporan dari tim audit. Semua nama yang terlibat dalam manipulasi, relasi gelap jabatan, dan kesewenangan struktural sudah dinonaktifkan. Dan sistem kepegawaian kini diatur penuh oleh panel evaluasi berbasis prestasi. Tari mengangguk pelan. Asistennya masuk, membawa surat dari Revan. Bu, ini surat ke-6 dari Pak Revan. Ia menitipkan langsung lewat ojek daring. Tari tersenyum kecil. Sudah kubilang, saya tak akan menoleh. Tapi, kirimkan balasan. Tulis ini. Lalu ia dikte dengan suara dingin namun penuh ketegasan. Revan, aku bukan sedang membalas dendam. Aku hanya menutup pintu yang dulu kau banting tepat di wajahku. Kini aku tahu bahwa diamku jauh lebih keras dari teriakmu. Revan membaca surat itu di bawah pohon depan rumah ibunya. Ia menangis tanpa suara, sambil memandang langit malam yang tak memberinya keajaiban apapun. Ia tahu, hidupnya habis. Bukan karena Tari menghancurkannya, tapi karena ia sendiri yang dulu memulai perang dengan wanita yang ternyata tak bisa dikalahkan. Dan kini, ia kalah. Telah, tanpa bisa bangkit lagi. Revan duduk di pinggir jalan, tepat di depan toko kelontong yang dulu ia abaikan. Tubuhnya lusuh, rambut tak terurus, sepatu sobek. Ia sudah melamar di 17 tempat hari itu. Tukang bersih-bersih, kuli bongkar muat,
juru parkir. Semuanya menolak. Bukan karena kurang mampu, tapi karena namanya membuat pemilik usaha merinding. Ia bukan pengangguran biasa, ia adalah simbol kejatuhan. Nama, Revan Agustian, sekarang lebih menyeramkan dari hutang macet. Maaf, Mas. Saya gak bisa ambil risiko. Nama kamu bikin pelanggan ilfeel, ujar pemilik warung kopi. Ia tak marah. Tak bisa. Harga dirinya sudah mati. Ia hanya berdiri, mengangguk, dan pergi. Hidupnya kini tak punya tempat. Pulang ke rumah, koper pakaiannya sudah di teras. Ibunya bahkan tak membuka pintu saat ia mengetuk. Pergi. Kau bawa kutukan buat keluarga ini. Suara dari balik pintu lebih tajam dari pisau. Malam itu ia tidur di emperan musola, dengan kardus bekas dan perut kosong. Ia menggigil, tapi tak lebih dingin dari rasa ditolak dunia. Ia memeluk lutut dan menutup wajah dengan tangan yang dulu pernah menampar orang lain. Kini hanya bisa melindungi air mata sendiri. Desi termenung di lantai kamar kosnya. Kamar gelap. Listrik sudah diputus karena tak mampu bayar. Ia hanya punya lilin dan napas yang makin berat. Ia baru saja menerima surat pemecatan final. Dicap manipulatif, pelanggar sistem, dan tidak layak kembali bekerja di industri manapun. Kos memintanya pergi malam itu juga. Tak bisa menunggu. Tak bisa kasihan. Dunia tidak menyimpan ruang untuk kenangan buruk. Ia berjalan keluar hanya dengan satu tas kecil. Hujan turun. Tak ada payung. Tak ada tempat dituju. Ia duduk di halte tua. Wajah pucat. Baju basah kuyup. Di tengah derasnya hujan malam, ia memeluk lututnya. Aku gak tahu siapa aku lagi. Suaranya hilang ditelan angin. Ia bukan staf. Bukan karyawan. Bukan siapa-siapa. Hanya nama yang dibenci sistem. Bahkan bayangannya pun malu muncul di cermin. Di kantor pusat, di lantai tertinggi, Tari membaca laporan bulanan. Semua stabil. Reformasi berhasil. Sistem bersih. Pegawai bahagia. Tapi yang paling penting, tak ada satupun yang menyebut nama Revan atau Desi lagi. Asistennya masuk. Mbak, Revan ditolak di 4 tempat kerja hari ini. Terakhir, bahkan satpam menolaknya sebelum wawancara. Tari tak tersenyum, tak mengangguk, hanya berkata pelan. Dunia tidak mengusir mereka. Mereka mengusir diri mereka sendiri sejak mereka memilih menindas. Ia berdiri, menatap jendela gedung. Lampu kota berkelap-kelip di bawahnya. Dulu aku dikecilkan. Hari ini aku berdiri. Dan mereka bahkan tak sanggup duduk. Ia menutup laporan, mengunci berkas, dan melangkah pulang. Tak perlu tepuk tangan. Tak perlu pengakuan. Karena kemenangan sejati adalah ketika musuh-musuhmu hidup tanpa kehormatan, dan kau tak perlu melakukan apapun. Hari itu, aula besar Hotel Bintang 5 penuh oleh jajaran investor asing, tokoh penting kementerian, dan puluhan media nasional. Tari berdiri di tengah panggung konferensi internasional, Women Leading Future Asia. Mengenakan blazer hitam, roknya senada, rambutnya disanggul rapi. Tak ada perhiasan mencolok, tapi semua mata tertuju padanya. Dalam 5 bulan, saya mengganti 60% struktur lama. Tanpa pemecatan massal, tanpa kekerasan, hanya dengan satu senjata, kejujuran dan konsistensi. Tepuk tangan bergema. Investor dari Singapura mencatat setiap kata. CEO dari Jepang mengangguk dalam-dalam.
Jurnalis dari Korea bahkan menitikkan air mata saat Tari bercerita tentang awal karirnya yang diludahi, diremehkan, dan dikorbankan oleh sistem maskulin. Saya dulu disebut bodoh karena jujur. Dibilang terlalu lurus untuk naik jabatan. Tapi hari ini, semua orang yang berkata begitu sudah hilang dari sistem. Dan saya berdiri di sini bukan karena membalas mereka, tapi karena saya tidak menyerah pada nilai saya sendiri. Di sisi lain Jakarta, Revan duduk di bawah kolong jembatan layang, memeluk lutut, mengenakan jaket tipis yang ia temukan di tong sampah. Ia melihat cuplikan konferensi Tari di layar LED minimarket dari jauh. Tak ada suara, tapi wajah itu membuat tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tak bisa kabur. Karena setiap kali nama Tari muncul di media, ia merasa lehernya dicekik oleh rasa malu. Bahkan untuk menyebut namanya sendiri kini, ia takut. Siapa namamu? Mas R. Raka. KTP-nya nama Revan. Ya. Iya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ia menyangkal identitasnya sendiri. Karena nama itu kini setara kutukan. Desi kini hidup berpindah-pindah dari halte ke lobi minimarket 24 jam. Ia tak lagi bicara. Tidak karena bisu, tapi karena kehilangan kata. Tubuhnya makin kurus, rambutnya memerah karena sinar matahari, dan ia menghindari cermin karena bayangannya membuatnya takut. Suatu malam, seorang petugas sosial mencoba mengajaknya ke panti rehabilitasi. "Mbak Desi, ayo ikut saya. Ini bukan hidup." Desi menatap petugas itu, mata kosong. Lalu perlahan, ia berkata, "Saya pernah duduk di kursi manajer, sekarang saya gak tahu apa itu kursi." Tangisnya meledak, tapi tak ada peluk. Tak ada penyesalan yang mampu memperbaiki. Karena kejatuhannya bukan kebetulan. Itu hasil dari setiap langkah kotor yang dulu ia banggakan. Dan di langit malam, dari atas jet pribadi yang membawanya ke Tokyo, Tari menatap keluar jendela. Lampu kota di bawah seperti bintang-bintang yang dulu tak bisa ia gapai. Tapi kini, semua ada di bawah kakinya. Asistennya mendekat. "Mbak Tari, majalah Forbes Asia akan menobatkan Anda sebagai The Cleanest Turnaround CEO in Southeast Asia. Apa kita rilis?" Tari tersenyum kecil. Tidak teriak. Tidak bangga berlebihan. Rilis saja. Biarkan dunia tahu, perempuan yang pernah diludahi, kini menjadi alasan dunia menoleh dan menghormat. Ia lalu memejamkan mata. Tidak untuk tidur, tapi untuk mengingat satu hal penting, bahwa tak ada kekuatan sebesar keyakinan diam yang tak pernah goyah. Dan kemenangan terbesarnya bukan saat semua orang berlutut, tapi saat ia tak perlu lagi membuktikan apapun, karena dunia yang kini bicara untuknya. Hari itu, Tari turun dari mobil hitam berlogo kedutaan yang mengantarnya pulang ke kampung kelahirannya. Lingkungan sempit, gang becek, dan rumah-rumah kecil yang dulu pernah ia tempati. Wajah-wajah yang dulu mencibirnya kini menatap tanpa suara. Satu persatu keluar dari rumah. Ada yang menggenggam tangan anak. Ada yang memegang dada. Ada yang langsung menunduk. Mobil berhenti tepat di depan rumah tua tempat ia dulu tinggal. Seorang ibu keluar. Bibirnya gemetar. Dahulu, dialah yang berkata, "Perempuan kayak kamu gak bakal jadi apa-apa." Kini, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Maafkan saya, Mbak Tari. Kami semua dulu buta." Tari tidak berkata apa-apa. Ia hanya turun dari mobil. Tak dengan angkuh, tapi dengan ketenangan yang membuat waktu seolah berhenti. Anak-anak kecil berebut mencium tangannya. Para pemuda memotret diam-diam.
tapi tak berani mendekat. Seorang lelaki tua berlutut, mencium ujung sepatunya sambil menangis. Bukan karena Tari meminta, tapi karena kehadirannya adalah bukti bahwa ketulusan, saat diuji, bisa menjelma keagungan. Di tempat lain, Desi berdiri di pinggir jalan, tubuhnya kurus, rambutnya rontok, kulitnya terbakar matahari. Ia mencoba menghentikan motor yang lewat sambil membawa kertas bertuliskan, "Saya butuh makan, tolong jangan lempari saya." Tiba-tiba, salah satu reporter mengenalnya dan mulai merekam. Video itu viral dalam sejam. Komentar netizen berdatangan. "Ini yang dulu pelakor jabatan, kan? Lihat tuh karma, nyebelin banget lihat wajahnya. Tari menang dengan anggun, yang ini kalah dengan jijik." Desi gemetar membaca komentar itu di ponsel tua yang diberi oleh petugas sosial. Ia memeluk lututnya, meringkuk di pojok terminal. Tak ada pembelaan. Tak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Dunia sudah memutuskan, Desi adalah contoh dari kesombongan yang runtuh tanpa perlu dijatuhkan. Ia mengirim pesan ke akun resmi perusahaan tempat Tari bekerja. "Mbak Tari, tolong beri saya kesempatan. Saya rela mulai dari bawah. Saya hanya ingin hidup." Tari membacanya, lalu menghapus. Bukan karena benci, tapi karena waktunya untuk menyelamatkan Desi sudah lewat sejak Desi memilih menghancurkannya dulu. Dan Revan hilang, tak ditemukan dimanapun. Terakhir dilihat berjalan tanpa tujuan di jalanan Sleepy, menolak bantuan, menolak nama sendiri. Ia hanya menjawab, "Saya bukan Revan." Revan sudah mati waktu dunia tahu siapa Tari sebenarnya. Orang-orang mulai menyebutnya bayangan tanpa nama. Ia tak lagi tercatat di sistem manapun, tak punya alamat, tak punya suara, tak punya harga diri. Bahkan untuk eksis pun dunia menolaknya. Di akhir hari itu, Tari berdiri di pelataran rumah lamanya. Di tangannya secangkir teh. Di wajahnya tidak ada senyum kemenangan, hanya damai dan kekuatan. Seorang bocah kecil bertanya, Tante kok bisa jadi orang penting? Padahal dulu katanya Tante cuma OB." Tari membungkuk, menatap mata anak itu, lalu menjawab, "Karena aku tidak berhenti meski semua bilang aku tak mungkin." Ia menatap langit, matahari tenggelam perlahan. Tapi bagi Tari, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah legenda. 1 minggu setelah Tari kembali dari kunjungan kerja ke Seoul, wajahnya menghiasi sampul majalah internasional The Voice of Resilience. Tak butuh gaun mewah, tak butuh mahkota, hanya satu foto. Tari berdiri di balkon gedung kantornya, latar belakang langit Jakarta, dan sorot mata yang menusuk tapi tak menyentuh. Bersamaan dengan itu, buku memuarnya resmi diluncurkan. Diinjak, tapi tidak terkubur. Kisah seorang wanita yang dulu dibungkam oleh sistem. Toko buku dipenuhi antrean. TikTok, Twitter, Instagram ramai dengan kutipan-kutipan mematikan dari halaman-halaman buku itu. Salah satunya, "Saya tidak perlu membalas mereka. Saya cukup terus berjalan." Dan ketika saya menoleh ke belakang, mereka sudah terkubur oleh kesombongannya sendiri. Buku itu tidak menyebut nama Revan atau Desi secara langsung. Tapi semua orang tahu. Karena gaya narasi Tari begitu kuat, begitu telanjang, hingga hanya dengan menyebut atasan yang meludahi saya, atau wanita yang tertawa saat saya dipecat, publik langsung mengaitkan. Dan disinilah dunia berbalik. Desi menjadi simbol kegagalan perempuan yang memanjat lewat ranjang, bukan kerja keras.
Revan menjadi lambang pria pongah yang tertelan oleh egonya sendiri. Salah satu halaman yang paling dibicarakan adalah bab berjudul "Aku, OB yang diberi surat peringatan karena terlalu sopan". Di situ Tari menuliskan kalimat yang kini menjadi slogan di dinding-dinding ruang kerja generasi baru. "Saya pernah dihina karena terlalu menghormati orang. Ternyata, yang menghina saya adalah mereka yang hari ini tidak sanggup bercermin." Sementara itu, Revan dan Desi menonton berita peluncuran buku itu dari dua tempat berbeda. Tapi efeknya sama, tubuh gemetar, tangan dingin, dan mulut kering. Revan duduk di lantai stasiun, memeluk jaket lusuh, dan menunduk saat melihat petugas membaca buku Tari sambil tersenyum. "Gila, perempuan ini kuat banget. Gua sampai malu jadi cowok." Kata itu menusuk. Tak diarahkan padanya, tapi terasa seperti teriakan ke wajahnya. Ia berdiri, berjalan, tapi tak tahu arah. Karena setiap langkahnya kini dibayang-bayangi bab dalam buku yang tak menyebut namanya, tapi menghapus seluruh martabatnya. Desi kini tinggal di sudut panti sosial. Satu perawat muda membawakan buku Tari. "Ini inspirasiku banget, Kak Desi." Gak nyangka dia dulunya pernah jadi korban sistem juga. Tapi sekarang, dia idola. Desi menatap buku itu. Di situ ada halaman yang menceritakan soal seseorang yang pernah berkata, "Kalau kamu cuma OB, jangan sok tahu soal etika jabatan." Tangannya gemetar. Ia tahu, kalimat itu adalah ucapannya sendiri. Dulu ia ucapkan sambil tertawa. Sekarang, hanya dengan membacanya, ia menangis tanpa suara. Karena ternyata, balas dendam paling mematikan adalah ketika dunia mengenalmu lewat cerita orang yang dulu kamu injak, dan percaya penuh bahwa kamulah tokoh antagonisnya. Dan di akhir peluncuran bukunya, seorang reporter bertanya pada Tari, "Bu Tari, Anda tidak menyebut satu nama pun dalam buku Anda. Apakah itu bentuk penghormatan atau pengampunan?" Tari tersenyum tipis, lalu menjawab, "Saya hanya ingin mereka membaca buku itu dan tahu bahwa saya tidak perlu menyebut nama mereka, karena dunia sudah tahu siapa mereka." Ia menutup sesi, berjalan keluar ruangan, diiringi sorak-sorai yang tidak membanggakan, tapi membuktikan bahwa perempuan yang bertahan dalam senyap akan diingat dalam suara yang paling nyaring. Pagi itu, media nasional menayangkan potongan dokumenter berjudul "Tari, dari dihina jadi legenda". Wawancara eksklusif bersama mantan pegawai yang pernah bekerja di kantor tempat semua kekacauan terjadi, membongkar nama-nama lama, Revan, Desi. Mereka tidak menyebut dengan jelas, tapi publik tahu. Dan kali ini, bukan hanya Tari yang bicara, tapi seluruh sistem yang kini berdiri tegak karena dia. Salah satu potongan paling viral. "Kami malu pernah dipimpin Revan. Kami takut bicara saat itu. Tapi sekarang, kami tahu kebisuan kami dulu jadi bagian dari luka Tari. Dan kami minta maaf." Di tempat lain, Revan berdiri di depan rumah adiknya, membawa satu kantong plastik berisi pakaian lama dan secari kertas permohonan tinggal. Namun tak ada pintu yang terbuka. Jendela ditutup, pintu dikunci, dan suara dari balik tembok berkata, "Jangan bawa nama keluarga kita lagi. Papa udah cabut nama kamu dari kakak. Kami malu punya hubungan darah sama kamu. Tapi aku gak punya siapa-siapa lagi. Itu bukan salah kami. Itu karena kamu membunuh harga diri kami dengan kesombonganmu dulu." Langkah kaki Revan terhenti. Tangan yang menggenggam plastik gemetar. Dunia tak hanya menolak tubuhnya. Kini nama belakangnya pun dibuang dari buku keluarga. Ia tidak hanya kehilangan posisi,
Tapi ia kehilangan tempat untuk disebut manusia. Ia berjalan pergi. Di belakangnya, suara anak kecil dari tetangga terdengar. "Itu Om yang di buku Butari ya? Yang jahat itu?" kata Mama. "Dia kayak iblis." Revan berhenti, tapi tidak berani menoleh. Karena kali ini, bahkan anak-anak pun tahu siapa sebenarnya yang dulu berdiri tinggi tapi bersifat rendah. Sementara itu, Desi menghadiri pemakaman bibinya di desa. Tapi begitu ia turun dari angkot, semua orang menatap, lalu berbisik. Ia berusaha menyapa, tapi tak satu pun tangan dibalas. Ia duduk di barisan belakang, namun seorang kerabat menegur, "Mending kamu gak usah ikut, Des. Keluarga besar sepakat. Kamu gak bagian dari kami lagi. Namamu bikin malu. Aku cuma mau mengucap salam terakhir." Udah cukup. Bahkan almarhumah bilang sebelum wafat, jangan biarkan Desi mendekat. Desi berdiri, tak bisa menangis lagi, karena air matanya sudah habis dipakai di malam-malam sebelumnya. Ia berjalan pergi. Di belakangnya, bahkan suara takbir untuk jenazah tak mampu menenangkan jiwanya. Karena bagi Desi, dunia tak lagi menganggapnya manusia. Dan malam itu, di sebuah acara penghargaan internasional yang disiarkan ke 12 negara, Tari berdiri di atas panggung menerima gelar The Most Impactful Woman in Asian Corporate Reform. Saat pidato, ia tidak menangis. Ia tidak menyombongkan. Ia hanya berkata satu kalimat, "Saya tak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Tapi saya juga tidak akan membiarkan siapapun lagi menjatuhkan perempuan hanya karena dia jujur." Ia menunduk. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera menyorot wajahnya. Senyum tenang. Mata tajam. Dagu terangkat. Tapi hatinya tetap tahu bahwa ia bukan menang karena membalas. Ia menang karena bertahan. Hujan mengguyur kota siang itu seperti langit ikut menangis atas sesuatu yang sudah tak bisa diperbaiki. Tetesannya jatuh deras di atap seng, membentuk irama dingin yang menusuk sendi, dan di bawahnya, di depan kantor komunitas sosial tua yang menempati sudut kota yang dilupakan, seseorang duduk bersandar di tembok kusam dengan tubuh menggigil dan jiwa yang nyaris tak lagi punya nyala. Revan, lelaki yang dulu berjalan dengan kepala tegak, yang suaranya bisa menggetarkan satu ruangan, kini hanya bayangan manusia yang tak diakui keberadaannya. Bajunya lusuh, jas hitam yang dulu ia beli di butik luar negeri kini tampak seperti kain lap yang diseret di selokan. Rambutnya kotor, sebagian menggumpal. Wajahnya tak mencerminkan usia 30-an, melainkan puluhan beban yang mengendap tak terselesaikan. Di tangannya, ada secari karton. "Saya tidak minta uang. Saya hanya minta diakui masih hidup." Dan saat itu, dunia diam. Karena di balik rintik hujan yang deras, di tengah lorong sempit yang dipenuhi genangan dan suara motor yang tak stabil, Tari muncul. Ia tak membawa ajudan, tidak membawa rombongan. Hanya satu tas kerja hitam dan mantel coklat bersih yang membungkus tubuhnya yang kini jauh lebih kuat dari dulu. Sepatu hak tingginya berdetak pelan di lantai basah. Setiap langkahnya seperti gema bagi seseorang yang tak siap menghadapi kenyataan bahwa perempuan yang pernah ia injak kini berdiri di depan wajahnya, lebih tinggi dari mimpi terliarnya. Revan mendongak. Matanya langsung membeku. Tari berhenti. Tepat 5 langkah darinya. Dunia membisu. Waktu beku. Hanya suara hujan. Hanya desah napas yang tercekat. Tari. Suara Revan pecah. Lirih. Patah. Rapuh. Tak ada jawaban. Tak ada anggukan. Tari hanya menatap. Sorot matanya tak menunjukkan amarah.
Tapi ketegasan yang membuat seseorang tahu bahwa ia tak akan pernah bisa kembali diperbaiki di mata perempuan itu. Aku udah kehilangan semuanya. Desi pergi. Keluarga buang aku. Aku bahkan gak tahu siapa aku lagi. Dan kamu pikir aku masih perlu tahu siapa kamu? Jawab Tari pelan. Nada suaranya tenang, tapi menusuk. Kalimat itu pendek, namun lebih kejam daripada makian, karena tak meninggalkan celah sedikit pun untuk pertahanan batin. Revan terdiam. Napasnya pendek. Air hujan tak mampu menyamarkan air mata yang kini jatuh dari pipinya yang kotor. Ia berdiri perlahan, tubuhnya limbung, seperti tubuh tua yang kehilangan arah. Ia ingin memeluk, atau sekadar menyentuh lengan Tari. Tapi ia tahu, ia tak pantas mendekat. Aku gak minta maaf. Karena aku tahu, kata maaf udah basi buat kamu. Tapi, aku mohon, lihat aku. Aku cuma pengen tahu, apa aku masih ada? Tari menatapnya lama, lalu menjawab, tanpa satupun kata. Ia membuka tasnya, mengambil amplop putih bersih, menaruhnya di dekat kaki Revan. Ia lalu melangkah pergi, membalikan tubuh dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa terguncang. Revan gemetar. Ia membuka amplop itu dengan jari yang sudah mati rasa oleh dingin dan rasa malu yang terlalu dalam. Isinya satu surat, bertuliskan tangan Tari sendiri. Saya tidak membalas. Tidak membenci, tidak perlu. Tapi saya tidak akan pernah memberi ruang pada masa lalu yang memilih membakar saya, lalu kini berharap kehangatan. Kamu bukan bab yang ingin saya kenang. Kamu adalah peringatan. Bagi saya. Dan bagi dunia. Revan menangis. Tapi tak ada yang memeluknya. Tak ada dunia yang datang menghibur. Karena dunia sudah selesai padanya. Tari terus berjalan di bawah hujan. Di matanya tak ada sisa luka. Karena ia sudah selesai dengan semua rasa. Ia sudah memenangkan perang. Bukan dengan senjata, bukan dengan teriakan, tapi dengan eksistensi yang tak bisa lagi dilawan. Dan Revan tahu, perempuan yang pernah ia injak, kini telah berubah menjadi sosok yang bahkan Tuhan pun beri panggung untuk berdiri. Sementara dirinya, bahkan jalanan pun tak mau menyambut tubuhnya. Ia merosot, duduk kembali, memandang hujan, dan menggenggam surat itu erat-erat. Karena itu satu-satunya bukti bahwa ia pernah ada di hidup perempuan yang kini sudah melampaui segalanya. Pagi itu langit Jakarta tampak bersih. Awan putih berarak pelan, seolah memberi ruang bagi matahari untuk bersinar lebih terang. Namun cahaya paling menyilaukan hari itu bukan datang dari langit, melainkan dari atas panggung utama konferensi perempuan Asia Pasifik yang digelar di Convention Center. Di tengah sorot kamera dan layar besar yang memuat namanya, Tari berdiri dengan mantap. Ribuan pasang mata dari berbagai negara memandangnya dengan penuh kekaguman. Di deretan depan duduk para menteri, CEO perusahaan global, tokoh-tokoh perubahan dari berbagai belahan dunia. Sorak-sorai mengiringi Tari saat melangkah ke podium. Namun tak sedikit pun ia terlihat sombong. Senyumnya tenang. Matanya tajam. Pundaknya tegak membawa bobot pengalaman panjang yang membentuknya hari ini. Saya tidak berdiri di sini karena sempurna. Saya berdiri di sini karena saya pernah diinjak, tapi saya memilih untuk tidak tenggelam, kata Tari. Ruang konferensi senyap. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti denting palu ke dinding-dinding ketidakadilan yang selama ini dibiarkan berdiri. Saya tidak bicara untuk membalas. Saya bicara untuk mereka yang masih diam, yang masih menunduk, yang masih dicibir karena memilih jujur. Karena saya tahu
Betapa pedihnya berdiri sendiri di tengah ruang yang ingin merobohkanmu. Standing ovation. Ratusan hadirin berdiri. Sebagian mengusap air mata. Tari tidak hanya memberi pidato. Ia menyalakan kembali nyala semangat ribuan perempuan yang selama ini merasa tak didengar. Malam harinya, ia pulang membawa penghargaan kehormatan tertinggi dari UNESCO atas kontribusinya dalam etika kepemimpinan perempuan dan reformasi budaya kantor. Namun yang membuatnya paling tersentuh bukan medali itu, melainkan sebuah email singkat dari seorang anak SMK di pelosok. "Mbak Tari, saya dulu mau berhenti sekolah karena dibully. Tapi lihat Mbak sekarang. Saya lanjut belajar. Saya pengen kayak Mbak. Saya nggak takut lagi jadi anak baik." Tari menangis malam itu. Untuk pertama kalinya, bukan karena duka, tapi karena bahagia yang datang dari rasa bahwa hidupnya kini jadi jalan bagi orang lain untuk tetap melangkah. Sementara nama Tari menggema dalam berbagai forum dunia, dua sosok yang pernah menjatuhkannya hidup di dalam bayang-bayang. Revan dan Desi, dua nama yang dulu punya tempat di atas, kini hanya jadi desas-desus di lorong gelap sejarah. Desi tinggal di panti sosial yang penuh dengan perempuan bermasalah. Dulu, ia berjalan dengan kepala tinggi, menyeringai angkuh saat memegang tangan Revan. Kini, ia menyendiri di pojok lorong yang lembab, tubuhnya kurus, kulitnya kering. Setiap malam ia membuka HP tua pemberian donatur dan membaca artikel-artikel tentang Tari. Dia yang dulu aku rendahkan, sekarang diwawancarai BBC aku, bahkan dilarang datang ke rumah kakakku. Ia menatap langit-langit. Ia mencoba tidur. Tapi setiap mimpi yang datang adalah wajah Tari yang menatapnya tanpa dendam, tapi juga tanpa pengampunan. Sementara itu, Revan menghilang. Terakhir kali terlihat di stasiun Manggarai, mengenakan jaket robek dan menunduk di antara para gelandangan. Polisi menemukan kartu identitasnya di bawah kolong jembatan. Tapi ia tak pernah muncul lagi. Ada rumor, seorang pria tanpa nama suka berbicara sendiri di bawah jembatan tol. Dia membunuh egoku. Dia menghapusku tanpa menyentuhku. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang mencari. Bahkan keluarganya tidak mengakui. Revan dan Desi kini hanya nama dalam buku pelajaran manajemen krisis di universitas ternama. Kesalahan fatal Revan dan Desi ketika kekuasaan menjadi racun tanpa etika. Di ruang-ruang kuliah, mahasiswa mendiskusikan bagaimana dua orang bisa menghancurkan masa depan mereka sendiri hanya karena ego, dan bagaimana satu perempuan bisa membalikan sejarah dengan diam dan kerja keras. Nama Revan dan Desi tak lagi dibanggakan, tapi diabadikan sebagai pelajaran. Jangan pernah menyepelekan satu jiwa yang jujur dan gigih. Tahun itu, tepat 10 tahun sejak Tari pertama kali disudutkan, diludahi secara verbal dan diperlakukan seperti noda di ruang kantor mewah yang kini telah ia ubah. Ia dilantik sebagai Direktur Regional Asia Tenggara untuk Konsorsium Transformasi Kepemimpinan Global, lembaga yang memegang pengaruh besar terhadap arah kebijakan profesional dan etika kerja di seluruh Asia. Namanya kini tercetak di banyak buku teks manajemen. Ia tampil dalam berbagai media internasional. Time menobatkannya sebagai the icon of modern integrity. Namun, ia tak kehilangan jati dirinya. Tari tidak tinggal di apartemen Menara Emas. Ia memilih rumah sederhana di tengah kota yang ia rawat sendiri. Ia tetap naik mobil biasa jika tidak ada protokoler. Dan ia tetap makan di warung soto langganannya, di mana pemilik warung masih memanggilnya Dek Tari. Tapi ada satu tempat yang belum ia kunjungi. Gedung lama, tempat luka pertama terbuka, tempat ia pertama kali direndahkan di depan semua orang oleh Revan dan Desi. Kini gedung itu telah direnovasi,
menjadi pusat pelatihan etika dan kepemimpinan modern. Dan hari itu, Tari datang sendiri. Ia membuka pintu ruang rapat utama. Dulu disinilah ia didudukan di tengah-tengah ruangan, dipermalukan tanpa kesempatan bicara. Kini ruangan itu penuh dengan kalimat inspiratif di dinding, potret perempuan-perempuan tangguh yang telah mengubah sejarah, dan di tengahnya, potret besar dirinya dengan kutipan, "Saya bukan sempurna, tapi saya adalah bukti bahwa yang jujur tetap bisa bertahan." Ia duduk di kursi yang dulu ditempati Revan, bukan untuk membalas, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini nyata, bahwa ia bukan lagi korban, bahwa ia kini penentu arah. Seorang staf muda masuk dan bertanya dengan gugup, "Ibu Tari, bolehkah saya ambil foto bersama? Karena ibu alasan saya berani menolak saat senior saya menyuruh saya menutup kasus pelecehan." Tari tersenyum dan mengangguk. Mereka berfoto. Dan sebelum staf itu keluar, Tari berkata pelan, "Jangan diam. Kalau kamu benar, jangan tunduk. Dan kalau kamu salah, jangan lari. Dunia akan mendengarkan jika kamu berani berdiri." Hari itu, puluhan media kembali menyorotnya. Tapi Tari tidak teriak, tidak memamerkan gelar, tidak menyombongkan sejarahnya. Ia berdiri tenang, menatap kamera, lalu berkata, "Kemenangan sejati bukan ketika musuhmu hancur, tapi ketika kamu begitu tinggi, hingga mereka bahkan tak sanggup lagi menyebut namamu tanpa rasa malu." Dan malam itu, dari jendela gedung lantai 25, ia menatap kota. Di bawah sana, ribuan perempuan berjalan, berjuang, bertahan. Beberapa mungkin menangis seperti dirinya dulu. Beberapa mungkin ditertawakan. Tapi kini mereka tahu, ada yang pernah berdiri di tempat mereka dan berhasil sampai di sini. Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Perjalanan itu usai, tapi maknanya baru dimulai. Karena kini, Tari bukan sekadar nama. Ia adalah sejarah. Ia adalah simbol. Ia adalah jalan pulang bagi semua yang pernah direndahkan tapi memilih berdiri.